Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi yang akan kita bahas nih tentang hukum dasar kimia. Ini ada hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya, kenapa namanya hukum Proust? Itu karena yang menggagas dari hukum Proust ini namanya adalah Joseph Louis Proust. Ya, menurut Joseph Louis Proust nih ya, ini bunyi hukumnya adalah perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya, jadi nih meskipun senyawa itu berasal dari daerah dan cara pembuatan yang berbeda-beda, tapi kalau senyawanya sama, ini akan tetap memiliki komposisi yang sama dan tetap. Jadi ya gitu-gitu aja gitu. Misalnya H2O, mau H2O di Indonesia sama H2O di Australia, mau H2O di Amerika, itu akan memiliki komposisi yang sama dan tetap. Ya meskipun daerahnya beda, caranya beda, cara pembuatannya ada yang air hujan langsung, ada air yang memang didestilasi. Nah, itu akan tetap sama selama senyawanya adalah H2O, itu memiliki komposisi yang sama dan tetap. Maksudnya tetap apa? Perbandingannya tetap. Ya, misal di dalam H2O. Nih ya, di dalam H2O. Ini kan berarti perbandingannya adalah 2H berbanding 1O. Nah, ini mau di ujung dunia manapun, sampai di Afrika, nih juga tetap 2H banding 1O. Jadi ada 2H yang terikat dengan 1O. Bentuknya pasti kayak gini, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah maksud dari hukum perbandingan tetap. Situ, ya. Penjelasannya cuman kayak gini, ya. Kalau bingung kita langsung masuk ke contoh soal. Nanti soal-soal seperti apa sih yang akan kalian kerjakan? Ya. Nah, ini ada contoh soalnya, bisa saya bacakan dulu ya. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Ya, ini langsung perbandingan massa rupanya ya. Jika unsur karbon yang bereaksi adalah 9 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, ternyata ada dua pertanyaan. Berapa massa oksigen yang bereaksi dan berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Nah, ini bisa gabungan nih, kita kerjakannya menggunakan dua hukum ya. Hukum perbandingan tetap untuk kita mengetahui massa oksigen, dan untuk mengetahui massa karbon dioksidanya kita bisa pakai hukum yang sebelumnya kita sudah bahas, atau hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Oke, sekarang kita tentukan dulu berapa massa oksigen yang bereaksi. Ini saya bagi dua ya. Nah, ini untuk menentukan massa oksigen yang bereaksi, ini kita gunakan perbandingan yang sudah diketahui di soal ya. Ini adalah perbandingan massa karbon dan massa oksigen adalah 3:8. Berarti di sini massa karbon berbanding dengan massa oksigen adalah 3:8 ya. Lalu kalau karbonnya ini 9 gram ya, di sini ternyata karbonnya 9 gram. Berapa massa O ya? Berapa massa oksigen? Berapa nih? O-nya kecil amat, kita ganti. Berapa massa oksigen yang bereaksi ya? Nah, kita di sini bisa menggunakan perbandingan. Ya, di sini kita bisa menggunakan perbandingan. C diketahui, O kita cari. Berarti untuk mencari massa O sama dengan, ya ini massa O kan di sini 8 ya. 8/3 yang diketahui dikali 9 gram. Ini 9, ini G ya. Mirip soalnya tulisan saya. 9 bagi 3 di sini 3, 8 kali 3 adalah 24 gram. Oh, ternyata kita sudah dapat nih. Massa O yang bereaksi atau massa oksigen yang bereaksi adalah 24 gram. Nah, sekarang kita ditanya lagi, berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Nah, lo gimana nih? Ya kan ini karbon dioksida ya. Karbon dioksidanya terbentuk dari karbon dan oksigen. Nah, di sini berarti tinggal massa karbon ditambah massa oksigen sama dengan massa karbon dioksida CO2 di sini. Ya. Berarti di sini adalah 9 gram ditambah, langsung kita masukkan ya, angkanya 24 gram sama dengan 9 tambah 24, di sini 33 gram. Nah, itu adalah cara menghitung soal yang terkait dengan hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, ini
Karena ini perbandingannya pokoknya selalu 3:8 ya. Kalau massa C-nya 9 gram berarti massa O-nya 24 gram. Tapi nanti kalau misalnya diketahui misalnya berapa massa C yang ada nih yang bereaksi kalau O-nya adalah 56 gram misalnya. Berarti tinggal bagi aja ya, 3/8 dikali 56. Nih kan 7 berarti di sini adalah 21. Oh, ternyata 21 gram. Gitu. Jadi perbandingan ini yang akan selalu sama. Ini perbandingan massanya. Sudah menggunakan perbandingan massa. Oke, seperti itu ya. Nanti kita bisa coba lagi ya di soal-soal yang lain. Kalian bisa lihat nanti saya akan berikan latihan soal. Silakan dieksplor lagi. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan tanya saya. Boleh di classroom atau tanya saya langsung di Japri. Boleh. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum.